Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Laris April, yang kedua Elga Sri Rahayu, yang ketiga Rati Puspa, dan keempat Iwin. Di sini kami akan membahas tentang analisis profesi guru. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan atau menuntut keahlian menggunakan teknik-teknik ilmiah serta dedikasi yang tinggi. Keahlian diperoleh dari lembaga pendidikan yang khusus diperuntukkan untuk itu dengan kurikulum yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun yang dimaksud dengan profesi guru adalah seorang yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan yang memadai. Seorang guru dalam melaksanakan tugas kependidikan diperoleh setelah menempuh pendidikan keguruan tertentu. Guru dapat digolongkan sebagai sebuah profesi karena memiliki keahlian khusus dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan. Selain itu, guru memenuhi syarat khusus dan kriteria sehingga dapat digolongkan sebagai suatu profesi. Adapun yang menjadi syarat guru dikatakan sebagai profesi adalah dengan menggolongkan berdasarkan ketujuh aspek yang memenuhi karakter profesi yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki keahlian berdasarkan teori. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar moral atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Begitupun dengan guru yang merupakan pekerjaan dan sudah menjadi sumber penghasilan bagi banyak orang. Siapa saja bisa mengajar orang lain, tetapi hanya mereka yang berbekal pendidikan profesional keguruan yang bisa menegaskan dirinya memiliki pemahaman teoretik di bidang pendidikan. Syarat yang kedua yaitu dilandasi oleh pendidikan. Dari paparan pada UUGD dapat dijelaskan bahwa guru untuk mendapatkan kompetensi profesional harus melalui pendidikan profesi, dan guru juga dituntut untuk memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau D4. Kondisi ini mendorong para guru pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berupaya meningkatkan kualifikasi akademik maupun kompetensinya. Kemudian yang ketiga yaitu upaya peningkatan kinerja guru dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Pelatihan adalah proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan cara dan prosedur guru sistematis dan terorganisir. Guru merupakan jabatan profesional secara intensif harus dibekali pengalaman melalui pelatihan. Karena dengan pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru sebagai seorang pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, seperti yang telah disebutkan oleh pemateri pertama, bahwa telah disebutkan ada 3 kriteria atau karakter guru disebut sebagai profesi. Adapun karakter berikutnya yaitu terdapat uji kompetensi. Nah, untuk mengetahui kompetensi seorang guru, maka diperlukan adanya suatu uji kompetensi. Nah, uji kompetensi dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengajar yang dinilai pada saat melaksanakan proses pembelajaran. Nah, dengan demikian tujuan uji kompetensi adalah menilai dan menetapkan apakah guru sudah kompeten atau belum, dilihat dari standar kompetensi yang diujikan. Nah, agar fungsi dan tugas yang melekat pada jabatan fungsional guru dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka diperlukan penilaian kinerja guru atau disebut dengan PKG yang menjamin terjadinya proses pembelajaran yang berkualitas di semua jenjang pendidikan. Nah, pelaksanaan PKG ini dimaksudkan untuk mewujudkan guru yang profesional, karena harkat dan martabat suatu profesi itu ditentukan oleh kualitas layanan profesi guru. Nah, untuk memberi pengakuan bahwa setiap guru adalah seorang profesional di bidangnya dan sebagai penghargaan atas prestasi kerjanya, maka PKG harus dilakukan terhadap guru di semua satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Kemudian terdapat lisensi. Nah, lisensi adalah surat keterangan izin mengajar untuk jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Nah, lisensi ini adalah memberikan kepada mereka yang telah memiliki sertifikat guru dan telah
mengikuti proses rekrutmen sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Nah, lisensi sebagai bukti formal izin melakukan tugas profesi guru ini memberikan pada saat pengangkatan menjadi guru. Kemudian karakter berikutnya yaitu terdapat kode etik profesi. Nah, maksud dari kode etik guru di sini adalah norma-norma yang mengatur hubungan kemanusiaan baik antara guru dengan lembaga pendidikan atau sekolah, guru dengan sesama guru dengan peserta didik, dan guru dengan lingkungannya. Nah, sebagai sebuah jabatan pekerjaan, profesi guru memerlukan kode etik khusus untuk mengatur hubungan-hubungan tersebut. Nah, kode etik guru dibuat oleh organisasi asosiasi profesi guru. PGRI misalnya telah membuat kode etik guru yang disebut dengan Kode Etik Guru Indonesia atau disingkat dengan KEGI. Nah, KEGI ini merupakan hasil konferensi pusat PGRI. Kemudian terdapat asosiasi profesi. Nah, organisasi profesi keguruan adalah sebuah wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian dan keterampilan mendidik yang dipersiapkan melalui proses pendidikan dan latihan yang relatif lama, serta dilakukan dalam lembaga tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, adapun jenis-jenis organisasi keguruan yang ada di Indonesia, yang pertama itu Musyawarah Guru Pelajaran atau disingkat dengan MGMP. Peran mereka adalah sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar dan bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi atau perilaku perubahan pembelajaran di kelas. Kemudian, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau disingkat dengan ISPI. Peran mereka adalah menghimpun para sarjana pendidikan dari berbagai spesialisasi di Indonesia, meningkatkan sikap dan kemampuan profesional pada anggotanya, membina serta membangun ilmu, seni, dan teknologi pendidikan dalam rangka membantu pemerintah dalam mensukseskan pembangunan bangsa dan negara. Kemudian yang ketiga yaitu Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau disebut dengan IPBI. Peran mereka adalah menghimpun para petugas di bidang bimbingan dalam wadah organisasi, mengidentifikasi dan menginventariskan tenaga ahli, keahlian dan keterampilan, teknik, alat, dan fasilitas yang telah dikembangkan di Indonesia di bidang bimbingan. Nah, demikian materi dari saya dan terima kasih. Isu-isu strategis guru. Berikut merupakan kendala yang dialami oleh guru ditinjau dari kemampuan information technology atau IT khususnya selama pandemi COVID-19. Dewasa ini, dunia pendidikan semakin merasakan manfaat dari teknologi informasi. Di antara manfaat teknologi informasi dalam dunia pendidikan adalah membuat media pembelajaran berbasis IT atau menampilkan materi pembelajaran dalam bentuk interaktif dan menarik, serta penyajian data atau informasi yang lebih baik. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 di Indonesia sangat berdampak dalam dunia pendidikan, sehingga pemerintah membuat kebijakan untuk mengganti kegiatan belajar mengajar yang awalnya hanya dilakukan di sekolah menjadi pembelajaran berbasis online yang dilakukan di rumah masing-masing. Anjuran pemerintah untuk melaksanakan pembelajaran online selama masa pandemi ini menjadi tantangan baru bagi para guru. Guru dituntut untuk lebih kreatif dalam menyajikan media pembelajaran yang menyenangkan serta mudah dipahami sehingga para peserta didik tidak merasa bosan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran daring dari rumah. Guru dituntut untuk kreatif dalam menggunakan aplikasi-aplikasi yang menunjang dalam kegiatan pembelajaran, di antaranya menggunakan WhatsApp atau email untuk mengirim tugas dan mengirim video pembelajaran, menggunakan Google Meet atau Zoom untuk melakukan pembelajaran dengan video teleconference, menggunakan Google Form untuk membuat kuis, menggunakan Google Drive untuk tugas proyek, serta menggunakan Google Classroom untuk membuka kelas dan mengundang siswa dalam kelas tersebut, serta masih banyak aplikasi lainnya yang dapat digunakan untuk menunjang jalannya pembelajaran. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak guru yang belum familiar dengan aplikasi pembelajaran online. Masih banyak guru yang belum bisa mengoperasikan aplikasi-aplikasi tersebut.
Kendala yang dialami oleh guru yang berkemampuan IT rendah adalah lemahnya pengetahuan dan kemampuan guru dalam mengoperasikan IT atau aplikasi-aplikasi untuk kegiatan pembelajaran, tidak maksimalnya dalam penyampaian materi, dan kurangnya komunikasi dan sosialisasi dengan siswa secara langsung. Perkenalkan, nama saya Iwin. Di sini saya akan membahas mengenai pengembangan profesi guru. Kita ketahui bersama bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Dalam upaya peningkatan mutu mengajar dan mutu pembelajaran di era globalisasi, guru sebaiknya menguasai program komputer agar dapat memanfaatkan teknologi yang telah tersedia dan untuk memudahkan dalam mengajar. Guru juga hendaknya dapat menggunakan peralatan yang lebih ekonomis, efisien, dan mampu dimiliki oleh sekolah serta tidak menolak digunakannya peralatan teknologi modern yang relevan dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman. Seorang guru dituntut untuk mempunyai berbagai keterampilan yang mendukung tugasnya dalam mengajar. Salah satunya keterampilan tersebut adalah bagaimana seorang guru dapat menggunakan media pembelajaran. Salah satu contohnya yaitu guru dapat membuat kreasi dan variasi media interaktif, pembuatan CD pembelajaran interaktif, PowerPoint, dan dengan media komputer. Adapun solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah dengan memanfaatkan potensi yang ada adalah dengan memberikan pelatihan dan pendampingan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Pelatihan yang bisa diberikan interaktif, PowerPoint, dan dengan media komputer. Adapun solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah dengan memanfaatkan potensi yang ada adalah dengan memberikan pelatihan dan pendampingan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Pelatihan yang bisa diberikan yaitu seperti pencarian bahan ajar dan bahan penelitian di internet, juga pelatihan mengenai bagaimana pemanfaatan situs-situs atau aplikasi-aplikasi open source yang ada untuk pembelajaran. Kegiatan atau langkah-langkah yang akan dilakukan dalam peningkatan kemampuan guru untuk memanfaatkan teknologi informasi yaitu yang pertama, studi pendahuluan dan identifikasi kegiatan yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu menyusun rencana pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, identifikasi pelatihan yang diperlukan. Yang keempat, melaksanakan pelatihan. Yang kelima, melakukan pendampingan. Yang terakhir, monitoring dan evaluation. Demikianlah materi yang kami bawakan tentang analisis guru. Kiranya video ini bermanfaat bagi kita sebagai calon guru. Sebagai pihak yang berkepentingan secara operasional dan mental, guru harus dipersiapkan dan ditingkatkan profesionalitasnya. Profesionalisme itu sendiri merupakan kemampuan serta keterampilan guru dalam merencanakan, melaksanakan pengajaran dan keterampilan guru dalam proses pembelajaran dan melaksanakan evaluasi hasil belajar siswa. Kurang dan lebihnya dari video kami ini, kami mohon dimaafkan. Sekian dan
Terima kasih.